saja. Nah, jadi untuk praktiknya kita nanti akan membuat tabel daftar nilai seperti ini, di mana nanti kita buat judul tabelnya, kemudian di sini ada header tabelnya, di mana header tabelnya kan bervariasi. Di sini ada beberapa sel yang digabung, kemudian sel ini kita beri arsir atau warna, kemudian ada beberapa garis yang berbeda. Di sini ada yang garis ganda, ada yang garis putus-putus dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat tabel seperti ini? Kita langsung ke praktiknya. Silakan teman-teman buka aplikasi Microsoft Word. Kemudian di sini saya akan gunakan ukuran kertas A4 ya. Klik page layout, kemudian size, kemudian saya pilih A4. Kemudian orientationnya saya pilih landscape, kemudian marginnya saya pilih narrow. Selesai. Langkah berikutnya kita buat judul tabelnya. Judul tabelnya di sini kita lihat adalah daftar nilai ujian sekolah dan ujian nasional. Nah, seperti biasa kalau saya sebelum memulai pembuatan dokumen, saya selalu klik tombol home, kemudian no spacing. Dan sekarang kita mulai pengetikan judul tabelnya. Judul tabel kita buat rata tengah, oleh karena itu kita klik icon center. Lalu kita ketikkan judulnya. Daftar nilai ujian sekolah dan ujian nasional. Kemudian saya enter sekali lagi. Kemudian saya klik icon rata kiri. Lalu di sini kita ketikkan kelasnya. Kelas titik 2 misalnya 12 MIPA 1. Kemudian enter, kemudian enter lagi. Nah, barulah sekarang kita akan mulai pembuatan tabelnya. Kita lihat dulu tabel contohnya. Jadi sebelum kita membuat tabel, tentukan dulu jumlah kolom dan jumlah baris yang akan kita buat. Di sini kita lihat jumlah kolomnya kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kolom. Kemudian barisnya di sini ada 15 baris ditambah 1, 2. Jadi ada 17 baris. Jadi kita buat tabel dengan 16 kolom dan 17 baris. Cara membuat tabel di Microsoft Word adalah pertama klik insert, kemudian table, kemudian klik insert table. Atau bisa juga teman-teman pilih dari menu ini ya. Nah, tapi di sini maksimumnya hanya sampai 10 kali 8. Jadi 10 kolom kali 8 baris. Sementara kan kita butuhnya 16 kolom, 17 baris. Jadi kita pilihnya dari insert table. Nah, pada parameter number of column kita isi dengan jumlah kolom, 16 kolom. Kemudian number of rows kita isi dengan jumlah baris yang akan kita buat. Kalau sudah, klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Langkah berikutnya adalah kita ketikkan dulu judul-judul kolomnya. Ini nomor, nisan, nama, LP, dan seterusnya. Untuk format-format seperti ini nanti kita akan berikan formatnya belakangan. Jadi langkah pertama kita ketikkan dulu judul-judul kolomnya. Nah, kita simpan kursornya di sini. Kita isi dengan nomor. Saya perbesar ya. Kemudian di sini kita ketikkan nisan. Kemudian pindah ke sel berikutnya. Untuk pindah ke sel berikutnya kita bisa tekan tombol tab pada keyboard. Bisa juga langsung klik pada sel yang akan kita ketik. Di sini nama. Kemudian kolom berikutnya L garis miring P. Nah, untuk kolom berikutnya kita lihat ya. Kolom berikutnya itu adalah nilai ujian sekolah. Dimana di sini kan selnya itu tergabung. Jadi ada 5 sel yang digabungkan. Nah, cara menggabungkan sel adalah kita blok sel mana saja yang akan kita gabungkan. Yang akan kita gabungkan adalah dari sini, kita blok ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sel yang mau kita gabungkan, jadi blok dulu selnya. Cara ngeblok tinggal kita drag dari sel awal sampai sel akhir. Kemudian setelah kita blok, klik kanan pada area yang diblok. Ingat, harus pada area yang diblok. Kemudian kita klik merge cell. Nah, maka nanti sel yang kita blok tadi itu akan menjadi satu sel. Nah, atau bisa juga kita gunakan cara yang kedua. Jadi setelah kita blok area yang akan kita gabungkan, langkah berikutnya kita klik layout, kemudian klik merge cell. Maka nanti hasilnya sama, gitu ya. Dan kita ketikkan lagi. Ini nilai ujian sekolah, kemudian dalam kurung US. Kemudian di bawahnya kita lihat ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, kemudian jumlah. Kita ketikkan mat, kemudian pindah ke sel berikutnya, B, IND, pindah tab berikutnya, BI.
NG, pindah tab berikutnya IPA, kemudian tab berikutnya jumlah JML. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Nah, kolom berikutnya adalah untuk nilai ujian nasional. Ini sama dengan kolom nilai ujian sekolah. Jadi ada 5 sel yang kita gabungkan. Berarti kita ulang langkah yang tadi. Kita blok sebanyak 5 sel di sini. Kemudian klik kanan, merge cell. Jadi untuk menggabungkan sel, klik kanan, kemudian merge cell. Nah, untuk kolom yang bawahnya, kita isi dengan parameter atau tulisan yang sama dengan ini. Jadi kita bisa copy. Caranya adalah kita blok, lalu klik kanan, kemudian copy, lalu simpan kursornya di sini, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Maka nanti akan muncul seperti ini. Dan kita berikan judulnya di sini, nilai ujian nasional. Dalam kurung UN. Kemudian berikutnya, jumlah nilai dan rata-rata. Nah, di sini kita ketikkan JML nilai. Kemudian sel berikutnya rata-rata. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk kolom nomor, NISN, nama, kemudian LP, dan yang 2 kolom terakhir ini kita gabungkan 2 sel dengan sel yang di bawahnya. Jadi kita lihat ya. Nah, ini kan terdiri dari 2 sel, atas dan bawah. Jadi kita harus gabungkan. Nah, maka di sini kita blok, dari sini sampai sini kita blok, lalu klik kanan, lalu merge cell. Maka nanti akan tergabung selnya. Nah, kemudian kita lakukan juga hal yang sama pada kolom NISN dan seterusnya. Caranya sangat mudah. Jadi karena langkah terakhir yang kita lakukan adalah menggabungkan sel, maka kita bisa lakukan langkah ini. Jadi kita blok 2 sel ini, kemudian tekan tombol F4. Jadi tombol F4 pada Microsoft Word fungsinya adalah untuk menerapkan atau mengulangi pekerjaan yang terakhir kali dilakukan. Yang terakhir kali tadi kita lakukan adalah menggabungkan sel. Jadi kita bisa gunakan tombol F4 untuk menggabungkan sel. Blok lagi, tekan F4, blok lagi, tekan F4. Kemudian 2 sel lagi, 2 kolom lagi, blok F4, blok F4. Oke, udah selesai ya. Nah, jadi langkah berikutnya adalah kita rapikan posisi atau penempatan teks pada setiap sel agar posisinya ada di tengah-tengah atau agar posisinya rapi. Nah, kita lihat di contoh. Nah, ini kan posisinya di tengah-tengah ya. Di setiap teks itu ada di tengah-tengah pada setiap selnya. Nah, untuk mengatur posisi atau perataan teks, maka kita blok dulu kolom atau tabel yang akan kita atur perataan teksnya. Ini saya blok saja semua ya. Ini blok dari awal tabel sampai akhir tabel. Nah, kemudian agar posisi teksnya ada di tengah-tengah pada setiap sel, maka kita klik menu layout, kemudian kita klik align center yang ini. Maka nanti posisi teks akan berada pada area tengah-tengah pada setiap sel. Nah, ini kalau kita lihat kan ada banyak pilihan perataannya ya. Jadi ini untuk kiri atas, sudut kiri atas, ini tengah atas, kemudian ini kanan atas, dan seterusnya. Jadi ingat teman-teman pilih perataan yang sesuai. Saya pilih yang ini ya. Oke, jadi semuanya sudah di tengah-tengah posisinya. Nah, langkah berikutnya adalah kita atur lebar kolom. Nah, untuk mengatur atau mengubah lebar kolom, kita bisa lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah kita drag atau kita geser batas kolomnya. Misalnya saya ingin memperkecil kolom nomor, nah maka tinggal kita arahkan kursornya ke batas kolomnya sampai kursor berubah jadi tanda seperti ini. Pada saat kursor berubah jadi tanda seperti ini, tinggal kita drag ke posisi yang diinginkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bisa juga kita mengubah lebar kolom dengan memanfaatkan area ruler. Jadi ini adalah area ruler ya. Untuk menampilkan area ruler kita klik view kemudian checklist ruler. Nah, untuk mengubah lebar kolom melalui ruler maka kita tinggal drag batas-batas kolomnya. Ini kan batas kolom. Jadi tinggal arahkan kursornya ke sana, lalu kita drag ke area atau ke batas kolom yang diinginkan. Itu yang kedua. Nah, cara yang ketiga adalah dengan memberikan nilai tertentu pada lebar kolom yang akan kita ubah. Contoh di sini. Nah, ini kan untuk nilai matematika sampai jumlah di sini. Ini kan lebar kolomnya sama. Nah, jadi agar kita mendapatkan lebar kolom yang sama, maka kita bisa gunakan cara yang ketiga. Contoh di sini saya ingin mengubah lebar kolom untuk setiap mata pelajaran sampai jumlah di sini ya. Nah, maka caranya adalah kita blok dulu area selnya atau kolomnya ya, dari sini sampai sini. Nah, jadi saya ingin mengubah lebar kolom pada area yang diblok ini. Nah, setelah kita blok, klik kanan pada area yang diblok ya.
kemudian table properties. Nah, kemudian kita klik tab kolom, kemudian kita checklist preferred width-nya, dan kita berikan lebar kolomnya. Misalnya saya berikan lebar 1,5 cm. Kemudian oke. Nah, jadi dengan cara seperti itu, lebar kolom yang tadi kita blok, jadi pada sel yang kita blok ini, nah itu diberi lebar kolom sepanjang 1,5 cm. Jadi semuanya sama 1,5 cm pada area yang diblok. Gitu ya. Nah, untuk kolom-kolom yang lain, misalnya ini saya lakukan saja drag melalui headernya ya. Nah, ini saya drag sampai sini. Kemudian untuk LP saya drag ke sini. Kemudian nama saya drag ke kanan. Nah, jadi kalau misalnya kita ubah lebar kolom dengan cara drag pada batas kolomnya, itu tidak akan mempengaruhi lebar tabel secara keseluruhan. Tapi kalau kita ubah lebar kolomnya dari ruler, maka bisa kita lihat, nah lebar tabel secara keseluruhan itu ada perubahan. Nah, gitu, ngikut ya. Beda dengan kalau tadi kita drag batas kolomnya di sini. Nah, lebar tabel tidak akan terpengaruh. Nah, jadi sekarang kita rapikan saja. Ini saya drag batas kolom pada rulernya, mepet ke batas margin ya. Kemudian kolom nama saya perbesar. Terlalu besar, kecilkan lagi. Nah, sampai sini. Nah, oke, selesai untuk cara mengubah lebar kolom. Nah, berikutnya adalah cara mengubah tinggi baris. Nah, untuk mengubah tinggi baris sebetulnya hampir sama dengan cara mengubah lebar kolom. Jadi tinggal kita drag pada area batas barisnya. Jadi kalau tadi kita drag area batas kolomnya, sekarang yang di drag adalah batas barisnya. Contoh, saya akan memperbesar baris ini, berarti kita tinggal arahkan kursornya ke batas barisnya, lalu kita drag ke atas atau ke bawah. Gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kita ubah dengan cara drag pada batas yang ada pada rulernya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita drag di rulernya. Sama dengan tadi kita drag di ruler pada batas kolom. Dan cara yang ketiga adalah dengan menggunakan atau memberikan nilai tertentu pada tinggi barisnya. Contoh misalnya, saya akan ubah tinggi baris semuanya, saya blok ya. Nah, ini sampai sini saya blok. Kemudian klik kanan pada area yang diblok. Kemudian table properties. Kemudian, nah untuk mengubah tinggi baris kita pilih row, kemudian checklist specify height, lalu di sini saya beri 0,7 misalnya, 0,7 cm, lalu oke. Jadi semua barisnya diberi tinggi 0,7 cm. Nah, yang ini kelewat ya, jadi saya blok lagi, yang ini sampai sini, kemudian klik kanan, kemudian table properties. Kemudian pada tab row kita checklist specify height, kemudian beri nilai 0,7. Nah, sudah selesai. Nah, itu untuk cara mengubah tinggi baris. Oh ya, seandainya teman-teman ingin mengubah orientasi teks, jadi misalnya ini kan normalnya kan dari kiri ke kanan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin bentuk orientasi teksnya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, maka caranya kita blok teks yang akan kita ubah orientasinya. Kemudian kita klik layout, lalu kita klik pada menu text direction. Coba kita klik ya. Nah, nanti jadi seperti ini. Kita klik lagi, jadi seperti ini. Kita klik lagi, jadi kembali ke awal. Atau bisa juga klik kanan ya, klik kanan pada area yang kita blok, lalu text direction, lalu tinggal kita pilih mau seperti ini pola teksnya atau mau seperti ini. Normalnya kan yang ini ya.